Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Kalau saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh pemimpin pujian. Saya percaya lewat pujian ada kuasa di dalamnya. Dan saya percaya bahwa sebentar juga kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada pimpin pujian. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Tuhan, karena Dia Allah yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema hidup kudus dalam Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami, dan kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Roh Allah bekerja dengan luar biasa menjamah hidup kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema hidup kudus di dalam Kristus. Kalau kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, ya, bahwa keadaannya masih dalam level yang sangat sulit sekali, saudara ya. Tapi kita tahu biasanya dengan kondisi COVID, Corona yang ada membuat manusia takut, saudara ya. Sebetulnya takut akan kematian dari serangan COVID yang ada. Tetapi yang kita heran, manusia tidak takut mati rohani oleh karena dosa, saudara. Ya, dosa ini yang selalu menghantui hidup saudara dan saya. Kita tahu dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian. Tapi banyak orang tetap tidak percaya. Banyak orang berbuat dosa, firman Allah katakan. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Kita tahu bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita hidup kudus. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita hidup kudus. Kita bisa membaca di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Luar biasa bahwa saudara sebelum dunia dijadikan, saudara dipilih supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat celah. Kedua, Tuhan kudus, jika kita juga harus hidup kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan itu kudus, saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan, orang-orang kudus. Maka kita jadilah penurut-penurut firman, penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Kita bersyukur saat ini Tuhan. Bagaimana supaya hidup saudara dan kudus? Maka tema firman Allah saat ini, hiduplah kudus di dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 sekali lagi kami ulangi. Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Bagaimana supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan yang dapat membawa hidup saudara kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Hanya firman yang mampu membawa hidup saudara lebih kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki. Di akhir zaman ini, keadaan yang semakin sulit, tapi saudara harus pertahankan kekudusan. Saudara tetap harus hidup kudus karena Allah kita Allah yang kudus. Mazmur 119 ayat 174 katakan, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Bagaimana saudara? Apakah saudara suka akan kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan? Dari mulai Kejadian sampai akhir, bahkan sampai Wahyu. Firman Allah itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan kita untuk menuju kekudusan di hadapan Tuhan. Jadi firman itulah yang akan membawa saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Roh Kudus yang akan membantu kita hidup kudus. Bahkan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita jika kita menyimpang akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyimpang akan kehidupan kita, perbuatan kita, Roh Kudus mampu menolong, mengingatkan saudara. Kalau saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan menginginkan saudara hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Allah katakan, kalau saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, Dialah yang menolong saudara, memampukan hidup saudara hidup lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah doa orang benar. Kalau saudara doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena saudara, doa saudara itu akan membawa hidup saudara lebih dekat kepada Tuhan. Saudara mengandalkan Dia yang berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Bahwa doa itu akan membawa hidup saudara lebih dekat kepada Tuhan. Hidup lebih kudus. Karena Tuhan itu kudus. Dan saudara harus kudus di hadapan Tuhan. Dalam masa-masa sukar boleh terjadi, tapi kehidupan saudara tetap harus kudus di hadapan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Puji Tuhan, saya yakin firman Allah ini akan menjadi pegangan. Biarlah saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan sebelum dunia dijadikan, saudara dipilih supaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar kebenaran renungan firman-Mu Tuhan. Agar semakin hari kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Allah berkenan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami hidup kudus, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus,